Itulah kenapa kalau kalian bertanya-tanya, kok bisa gitu kan sekarang daerah yang harusnya panas tiba-tiba hujan, daerah yang hujan bisa tiba-tiba panas, dan emang pohon ini tuh yang mudah terbakar. Bahkan sampai 1/10-nya aja tuh nggak ada. Tapi padahal tahun lalu, oi penonton, jangan pagi sambil makan bolu. Kembali lagi di Mikir Dulu. Baru-baru ini kita lihat Mbak Paris Hilton, Om Tom, Om Chris, Om Ben, Mbak Jamie, sampai ke bintang Gossip Girl, Mbak Leighton, itu curhat di sosial media kalau terpaksa harus ngungsi karena bencana alam yang mirip serangan bom atom. Nah, hal ini terjadi karena satu bencana yang namanya Palisades Fire yang terjadi di bulan Januari di tahun ini, yang mana disebabkan oleh suhu udara tertinggi yang bahkan pecahin rekor suhu tertinggi di bulan Januari dalam 50 tahun terakhir. Dan ini merupakan kebakaran terburuk sepanjang sejarah California. Tapi kok bisa ya kawasan elit kebakaran? Langsung aja kita bahas. Ternyata footage-nya hilang, guys. Oke, sebelumnya kita akan bahas kenapa disebut Palisades Fire. Jadi Palisades diambil dari nama daerah elit tempat kejadian kebakaran ini, yaitu Pacific Palisades, daerah Los Angeles County di sebelah timur Malibu, yang mana emang terkenal dengan perbukitan hijau dan rumah-rumah mewah. Tapi kebakaran ini tuh nggak cuma terjadi di Palisades aja. Awalnya api teridentifikasi cuma di Palisades aja, tapi ternyata malamnya udah nyebar ke daerah Eaton, tepatnya di area ngarai di lahan hutan nasional di utara pusat Los Angeles. Menurut data Departemen Kehutanan dan Perlindungan Kebakaran California atau CAL FIRE, per 15 Januari udah melahap lebih dari 23.713 hektar lahan dan baru 18% yang bisa dikendalikan. Kebakarannya ini gak cuma di Palisades dan Eaton aja, tapi di waktu yang sama juga terjadi di daerah Hearst Sylmar, lingkungan di pinggiran utara kota San Fernando yang disebabkan oleh semak belukar yang terbakar. Yang akhirnya tanggal 8 Januari sore udah menyebar ke kawasan Lydia, tepatnya di komunitas Acton, yang berada di antara pegunungan Sierra Pelona dan San Gabriel. Terus, 9 Januari malamnya, kebakarannya muncul lagi nih di daerah Kenneth, tepatnya di Woodland Hills. Terus hari Jumatnya tanggal 10 Januari, api lainnya muncul di daerah Archer, Granada Hills, kawasan di lembah San Fernando. Yang saking parahnya, sampai ada 2 tornado api yang muncul. Nah, di hari Jumat yang sama, kebakaran Palisades ini akhirnya menyebar ke daerah tempat pemukiman warga yang melahap sekitar 5.300 bangunan. Yang rata-rata ini tuh daerah artis-artis gitu ataupun orang-orang tokoh-tokoh ternama. Tapi akhirnya udah bisa dikendalikan sekitar 8%. Sedangkan di malamnya, kebakaran di Eaton itu udah menjangkau 14.117 hektar dan 7.800 bangunan yang rusak. Dan baru bisa dikendalikan sekitar 3%. Selanjutnya nih, masih di malam yang sama, kebakaran di Hearst udah meluas jadi 771 hektar. Dan ada 2 bangunan yang rusak. Tapi di sini pengendaliannya cukup lebih baik daripada daerah yang lainnya, karena udah bisa dikendalikan sekitar 71%. Ini masih di hari yang sama nih ya, kalau di Kenneth, kebakarannya sampai 1.053 hektar, dan baru bisa diatasin sekitar 50%. Sedangkan di daerah Archer, itu lebih kecil lah, karena dia cuma melahap sekitar 19 hektar. Cuma sayangnya walaupun kecil, tapi nggak bisa dikendalikan. Akhirnya api melahap semua rumah yang ada di sana. Nah, menurut BBC, sebenarnya tuh ada laporan kebakaran-kebakaran kecil lainnya yang terjadi di daerah Woodley sekitar 30 hektar dan Oliva sekitar 11 hektar. Nah, sebenarnya 30 sama 11 hektar ini nggak kecil-kecil amat ya, hitungannya juga gede gitu. Cuma kalau dibandingkan sama yang lainnya, ya ini termasuk yang kecil lah. Nah, menurut NBC, per Selasa 14 Januari, warga yang mengungsi itu udah sekitar 180.000 orang. Dengan 5 korban di Palisades dan 6 korban di Eaton. Terus dikutip dari JP Morgan, salah satu Big Four bank di Amerika, kerugiannya itu melebihi 20 miliar US dollar atau sekitar 326,3 triliun rupiah, dengan total kerugian ekonomi sekitar 50 miliar US dollar atau sekitar 815,8 triliun rupiah. Bayangin tuh, itu duit semua gitu. Yang mana kerugian yang ini jauh melebihi dari yang diasuransikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Yang mana yang diasuransi itu cuma sekitar 12,5 miliar US dollar. Kita masuk ke penyebab Palisades Fire ini. Nah, kan kalau di berita-berita kita lihat banyak banget nih yang kesebar kalau misalkan ini tuh gara-gara pemerintahnya nih gitu kan, atau gara-gara perusahaan
perusahaan A, perusahaan B gitu. Dan ada juga yang bilang kayak, wah ini pasti azab nih. Oke, di luar itu semua, sebelumnya kita akan bahas dengan basic environmental science ya. Ada 4 faktor yang bikin karhutla ini unik, masif, dan intens. Yang pertama, invasive species, yang bisa disebut tanaman pendatang yang seharusnya tuh nggak tumbuh di situ. Itu tuh ibaratnya bukan habitatnya lah ya gitu. Nah, tanaman natif di California Selatan itu ada sage, buckwheat, dan sejenisnya yang emang udah banyak tumbuh di sekitar situ udah ribuan tahun lamanya. Nah, di lokasi kejadian itu tipe lahannya itu chaparral landscape, yang mana tipe landscape ini tuh atau hamparan ini tuh adalah yang sangat tahan api. Banyak tanaman di tipe landscape ini yang tahan kekeringan. Malah beberapa tanaman di tipe landscape ini tuh dia sewaktu-waktu emang butuh api gitu untuk regenerasi. Nah, tapi tanaman pendatang yang ditanam di sana itu nggak bisa berevolusi tiba-tiba jadi bisa tahan api gitu. Contohnya adalah eucalyptus tree atau tanaman kayu putih. Ini tuh salah satu tanaman pendatang yang dibawa ketika kolonialisasi Eropa. Yang mana emang eucalyptus tree ini banyak banget ditemuin di sekitar Los Angeles. Dan emang pohon ini tuh yang mudah terbakar. Nggak kayak tanaman yang habitatnya emang di sana gitu kan, mereka tahan panas tuh. Nah, banyak tanaman invasive species di sana itu yang termasuk perennials atau tanaman tahunan. Yang mana tanaman ini tuh mati di setiap tahunnya. Yang mana jadi banyak lah tuh tanaman mati atau tanaman kering di atas tanah sekitar sana gitu kan. Nah, itu adalah salah satu sumber terbesar bahan bakar kebakaran. Yang kedua, pola hujan yang kacau dan gak menentu. Dan ya benar banget, ini disebabkan oleh perubahan iklim. Jadi musim penghujan di Los Angeles itu seharusnya terjadi mulai 1 Oktober. Tapi sekarang Los Angeles itu tuh lagi nggak banyak air. Sedangkan rata-rata dari Oktober sampai Januari itu seharusnya tuh mereka tuh musim penghujan gitu. Anehnya tahun ini tuh malah nggak ada hujan sama sekali. Bahkan 1/10-nya aja tuh nggak ada. Tapi padahal tahun lalu itu tuh lagi intensnya hujan di Los Angeles yang mana sampai kebanjiran kayak gini nih. Kalau menurut climate scientist, mereka nyebutnya weather whiplash. Dan ini adalah efek terbesar yang bisa kita lihat pakai mata gitu ya, efek dari perubahan iklim. Terus yang ketiga, di sana itu kebakarannya bukan sembarang api, tapi tornado api, yang mana angin tornado kecampur sama api, jadinya tumbukannya kayak gini, apa nggak serem banget? Ini salah satu penyebabnya adalah angin Santa Ana, angin yang sering disebut angin Shaitan. Nah, nama angin Santa Ana ini diambil dari nama daerah, yaitu Santa Ana Canyon atau Ngarai Santa Ana. Yang mana tempat angin ini berasal, tapi tentunya ini kecampur lah ya sama angin dari berbagai daerah gitu kan. Angin juga nggak ada KTP, jadi kita nggak tahu dia daerahnya dari mana gitu. Cuma kalau dari aliran udaranya bisa dilihat itu asalnya dari Santa Ana Canyon. And you're looking down here. This is actually the fire that's moving out. You can see it if you look pretty closely. It all starts with this area of high pressure that's basically positioned here over the Intermountain region. It's called a Santa Ana wind. High pressure sets up to the north, and you get this area of low pressure off to the south. And the closer these are together, the stronger the winds are. Picture a river that goes between boulders and the water rushes during that. This is kind of what happens during the Santa Ana winds. The high pressure draws the winds, it pushes it down. It's over the mountains and then it drops down. And as it does, it compresses and it warms. Angin ini umumnya kering karena berasal dari daerah gurun, yang mana semakin kering ketika dia turun dari pegunungan. Jadi mirip-mirip kayak hair dryer lah. Jadi ketika dilewatin sama angin ini, angin itu menghilangkan banyak banget kelembapan pada tumbuhan yang dilewati. Yang berarti tumbuhannya itu jadi mudah terbakar dan api bisa lebih cepat menyala dan menyebar. Mana angin ini tuh punya kecepatan 95 sampai 160 km per jam. Ya kalau dibanding-bandingin setara sekitar setengahnya wush lah ya. Yang mana ini udah termasuk jenis angin tornado. Jadi ya nggak heran kenapa pemadam kebakaran di sana kesulitan untuk madamin apinya, karena juga tipe angin ini tuh membabi buta. Bahkan kemarin banyak banget loh helikopter pemadam apinya yang kecelakaan saking kencengnya ini api dan saking cepatnya apinya menyebar gitu kan. Karena si apinya ini aja kecepatan menyebarnya itu sekitar 5 lapangan football per menit. Nah abis itu kan damkar di sana jadi kesulitan untuk prediksi penyebaran apinya karena adanya krisis iklim. Yang mana krisis iklim ini bisa ngubah pattern si angin Santa Ana
ini. Perubahan arah anginnya ini biasanya disebabkan oleh nggak stabilnya jet stream angin bumi. Yang bentukannya itu tuh kayak gini nih, kayak sungai angin yang mengelilingi bumi, yang biasanya ngegerakin alur cuaca di sekitar bumi. Udah banyak banget ya penelitian maupun berita yang bahas ini. Itulah kenapa kalau kalian bertanya-tanya, kok bisa gitu kan sekarang daerah yang harusnya panas tiba-tiba hujan, daerah yang hujan bisa tiba-tiba panas, yang kering banget kayak Arab tiba-tiba banjir. Nah itu bisa jadi karena nggak stabilnya si jet stream ini. Lanjut, yang keempat adalah wildland urban interface atau perkotaan di alam liar. Sayangnya sekarang ini tuh kebanyakan developer itu ngebangun pemukiman nggak sesuai sama karakteristik lahannya. Yang penting ada lahan yang bisa dibangun rumah aja. Ini kan kalau kayak gini nggak cuma kejadian di LA ya, di sini juga kejadian. Nah dulunya kenapa daerah Palisades ini dibangunlah kawasannya gitu ya, itu tuh karena saking ramainya daerah West Coast, akhirnya developer ngebangun satu perumahan atau pemukiman yang sayangnya ngebangunnya itu di atas lahan yang emang udah rawan kebakaran gitu, dengan diiming-imingi ke customernya itu nuansa eksotis gitu kan, atau kayak oh ini kawasan elit dan teknik-teknik marketing lainnya. Tipe pembangunan ini biasanya disebut perkotaan di alam liar. Kalau kamu tertarik atau mau tinggal di lahan tipe seperti ini, ada baiknya misalnya kamu tuh tanam tanaman yang emang sesuai dengan habitatnya di sana, atau emang tanaman natif di sana, supaya nggak ngeganggu ekosistem di lahan tersebut. Dan tentunya harus nyesuaiin bahan bangunan rumahnya. Kayak di sana kan kemarin sempat ada viral nih, ada satu rumah yang lainnya kebakaran, dia kok bisa enggak? Ternyata dia emang udah ngedesain rumah itu tahan api, terbuat dari beton dan juga kaca anti panas. Kita masuk ke penyelidikan awal kenapa bisa terjadi Palisades Fire ini, yang masih nyambung sama 4 faktor yang tadi ya. Yang pertama ya udah pasti lah ya, yang harusnya musim dingin, yang mana itu harusnya bulan basah tapi malah nggak ada hujan sama sekali, malah kering. Selanjutnya ya apalagi kalau bukan ulah manusia. Nah jadi menurut New York Times, ini di luar dari konspirasi ya, di penyelidikan awal sebelum terjadi Palisades Fire ini, ternyata emang udah sempet tuh ada kebakaran waktu tahun baruan, yang mana disebabkan karena kembang api dan juga bakar-bakar lah ya, namanya juga anak muda gitu. Kita kan pasti kalau tahun baruan suka bakar-bakar, mungkin ya mereka mau bakar-bakar di atas gitu ya, kayak di Bukit Bintang gitu, biar ada pemandangan perkotaan. Plus kalau misalnya tahun baru kan kelihatan semua tuh kan kembang api, jadi bagus banget gitu. Cuma sayangnya ya itu mereka bakar-bakarnya di lahan yang tidak seharusnya, dan beraja ternyata malah kebakaran sampai sekitar 3 hektar. Alhamdulillahnya udah berhasil dipadamin oleh damkar Los Angeles. Ternyata pas pagi harinya di tanggal 7 Januari 2025 di kejadian awal Palisades Fire ini, ada saksi yang emang udah update nih di sosial media, namanya Om Ron Giller. Nah si Om ini tuh ceritanya lagi hiking lucu-lucu lah ya. Nah dia tuh ngeliat nih ada bocah-bocah remaja yang emang lagi kayak ngerokok, nongki-nongki sambil minum-minum gitu di Skull Rock. Nah yang ternyata ya sebenarnya dia juga sempat worry gitu kan, ya semoga dia nggak ngerokok, dia nggak usah minum deh gitu kan. Akhirnya hal-hal itu yang nggak tahu gimana awalnya gitu, jadinya muncul lagi kebakarannya. Karena kan biasanya emang kalau di tempat lahan bekas kebakaran itu apinya itu nggak sepenuhnya padam, mungkin juga masih ada abu panasnya yang kalau abis ketutupan tanah dan tiba-tiba kena angin terus ya udah dia langsung kepercik lagi gitu kan apinya, atau dia padahal masih panas gitu terus tiba-tiba dia kejatuhan api dari nggak tahu dari puntung rokok atau dari apapun itu yang bisa nyulut api lah di abu panas ini, ya udah kejadian lagi kebakarannya. Ya deh. Ya ini pelajaran untuk kita semua ya, terutama kan kita generasi muda yang suka capture. Aku juga suka capture gitu. Kalau kita juga harus hati-hati. Sekaligus kita berkaca di kejadian kebakaran Gunung Bromo di tahun 2023 kemarin. Kalau kita tuh nggak bisa main api sembarangan gitu kan. Bermain api itu tidak baik. Karena ya bisa munculin percikan api di hamparan sabana atau chaparral landscape tadi, yang mostly isinya emang semak-semak belukar gitu kan, atau tanaman-tanaman kering lainnya. Apalagi ditambah pas lagi banyak angin gitu kan, udah itu belum mau. Lanjut, jadi Los Angeles ini kan emang terkenal kawasan elit gitu ya. Kebanyakan superstar atau tokoh ternama di sana tinggalnya tuh di sana gitu. Nah, tapi walaupun kawasan elit ternyata sulit, karena kebakaran itu bukan hal yang baru terjadi
terjadi di Los Angeles itu tuh udah sering banget kejadian. Contohnya Dixie Fire di 2011, August Complex Fire di 2020, Camp Fire dan Woolsey Fire di tahun 2018. Dan tentunya kebakaran lainnya yang masih banyak banget. Tapi kira-kira apa aja yang udah dilakukan sama pemerintah Amerika Serikat? Nah, sebelum masuk apa solusi dari mereka, ini sebenarnya tuh ada beberapa hal yang disayangkan banget gitu, yang antara bisa mencegah atau bisa mengurangi dampak dari kebakaran ini supaya nggak gede-gede banget. Yang pertama, pemangkasan anggaran, yang emang udah disebut-sebut sama Kepala Damkar Los Angeles, Mbak Christine Crowley, kalau pemotongan anggaran bencana darurat ini bikin damkar kesulitan memadamkan api. Padahal dari Juli 2024, Damkar Los Angeles tuh udah nggak setuju kalau anggaran dipangkas. Karena mereka ya tahu kalau Los Angeles ini rawan kebakaran. Tapi ya gitu, nggak ditanggepin lah sama gubernurnya atau sama pemerintah federalnya. Jadi ya sampai akhirnya beneran kejadian nih si bencana darurat ini, dan ya jadinya mereka repot. Balik lagi, menurut wali kota Los Angeles, Mbak Karen Bass, pas ditanya media, ya dia jawab gitu, pemotongan anggaran ini nggak ngaruh kok gitu ke kemampuan damkar untuk padamin api. Ya menurut kalian gimana? Apakah pemotongan anggaran ini ngaruh ke cara mereka menanggulangi bencananya? Coba komen di bawah. Anehnya nih ya, walaupun anggaran bencana darurat ini dipotong, tapi Amerika Serikat masih jor-joran ngelontorin dana untuk perang, yang mana sekitar 17,9 miliar US dollar atau setara 280,2 triliun rupiah. Yang padahal juga perangnya tuh di negara lain gitu kan, bukan bukan untuk ngatasin permasalahan yang emang ada di negaranya sendiri. Padahal kan kerugian kebakaran ini sampai sekitar 816 triliun loh. Ya mending itu 280 triliun itu dipakai untuk menanggulangi bencana alam ini gak sih? Ya kan mungkin aja andaikan anggaran yang gak dipangkas, jadinya apinya bisa dikendalikan lebih cepat gitu kan. Jadi dampaknya nggak akan sebesar ini. Sebenarnya nggak heran juga sih kenapa orang-orang banyak yang bilang ini tuh azab. Ya karena uang pajak masyarakat Amerika Serikat ini malah dipakai untuk danain perang dan support genosida gitu ya, sibuk ngurusin urusan negara lain. Ditambah lagi nih ya, karena statementnya si Om Donald Trump, yang mana di bulan Desember itu dia tuh sempat ngomong, dia bilang kalau sampai pasukan humus nggak bebasin Sandra sampai dia dilantik tanggal 20 Januari, bakalan ada neraka yang harus dibangun. Ya yang maksudnya dia mau bikin Gaza itu kayak neraka gitu. Ya kualat gak sih, malah kejadian di negaranya sendiri gitu, dan malah merugikan warga sipil. Ya nggak kaget sih kenapa orang-orang pada bilang takabur ya. Terlebih peralatan canggih mereka itu kebanyakan udah didonasiin untuk perang untuk perang Rusia dan Ukraina, yang seharusnya bisa dipakai untuk ngatasin kebakaran ini gitu. Cuma ya sayang udah keburu disumbangin. Sedihnya lagi nih ya, perusahaan asuransi di Amerika Serikat, khususnya di negara bagian seperti California kayak Allstate sama State Farm, itu udah mulai menolak dan gak memperbarui polis asuransi rumah, khususnya yang berada di wilayah rawan kebakaran. Nah hal ini tuh terjadi karena mereka ngerasa frekuensi dan intensitas kebakaran yang terjadi akibat perubahan iklim sekarang itu tuh jadi makin parah, dan ditambah banyaknya klaim-klaim palsu yang jadinya menyebabkan kerugian besar untuk perusahaan-perusahaan asuransi tersebut. Ya sebenarnya serba salah juga sih ya. Di satu sisi kan perusahaan tuh pasti cari cara gimana caranya tetap cuan dan nggak boncos, tapi di sisi lain kita sebagai customer pasti mikir dong gimana nih caranya kita untuk menjaga diri dan aset kita gitu. Hearing about this catastrophic situation where these insurance companies have dropped fire coverage from thousands of policies in the years leading up to this. Is this even legal? These are for-profit insurance companies. And so if they can't make a profit, they're going to leave the area, and that's exactly what happened. Nah, solusi pemerintah Amerika Serikat saat ini dari Cal Fire itu udah mengerahkan sekitar 1.400 petugas pemadam kebakaran. Dan menurut VOA, Presiden Amerika saat ini yaitu Joe Biden, ini masih Joe Biden ya, belum Om Trump karena dia baru dilantik tanggal 20 Januari. Om Biden ini bilang kalau penanggulangan bencana ini akan ditanggung 100% sama pemerintah federal gitu selama 180 hari pertama, yang mana sesuai dengan permintaan Gubernur California dari Partai Demokrat, Gavin Newsom. Om Biden juga nambahin 400 petugas pemadam kebakaran federal dan 30 pesawat dan juga helikopter pemadam. Sementara Departemen Pertahanan itu ngirimin 8 pesawat besar dan 500 personel pembersih lahan bekas kebakaran. Sementara itu nih ya, lagi panas-panasnya gitu sih, Om Trump ini lagi ngedumel di Twitter lah biasa gitu kan, dia Twitter di X gitu, dia biasa curhat mulu ya di X ya. Dia bilang nih, udah gak ada air hydrants, gak ada duit di FEMA. Ini nih yang ditinggalin ke Biden ke gue. Jangan so
rusak kasih ke gue. Tapi ya Om Biden ngebantah gitu, katanya tugas pemadam kebakaran ini kesulitan memadamkan api bukan karena kekurangan air, tapi karena pemadaman listrik. Ya itu tuh perusahaan utilitas lagi pada madamin listrik, takutnya ada kabel listrik yang rusak jadi malah nambah kebakaran lagi. Nah karena pemadam ini jadinya pompa airnya ikut mati deh. Ya kurang lebih gitulah dia ngomong. Nah, sebagai respons untuk yang asuransi tadi, pemerintah California udah ngeluncurin yang namanya FAIR Plan atau Fair Access to Insurance Requirements Plan, program asuransi kebakaran bersubsidi untuk membantu warga beresiko tinggi yang tinggalnya di lahan-lahan rawan kebakaran. Nah, jadi itu dia serba-serbi Palisades Fire di 2025 dari sisi environmental science. Serem banget ya, gimana menurut kalian? Coba komen di bawah deh, apakah kalian percaya ya udah ini karena perubahan iklim yang makin parah gitu kan, yang mana terjadi di seluruh dunia, atau ya ini adalah azab untuk Anda? Sebenarnya itu juga ada sisi konspirasinya nih, yang mana tersebar kalau kebakaran ini tuh disengaja sama pemerintah Amerika Serikat untuk mereka ngejarah atau ngerampas lahannya itu untuk dijadiin kawasan baru. To address these challenges, Los Angeles looks to smart city technology that can positively transform our urban environment. While not a silver bullet, technology provides solutions that were previously unavailable to the generations who lived before us. Mungkin kalian kalau misalnya kepo tentang konspirasi-konspirasi di kebakaran ini, kalian bisa tonton banyak banget videonya di YouTube. Segitu dulu, suka nggak suka jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke siapa aja. See you di video selanjutnya, bye-bye!